justru cyber ini adalah dunia dunia yang konsep dunia maya yang didesain untuk merestructure, untuk mengendalikan. Di mana kontrolnya ada pada mereka yang menciptakan dunia cyber ini. Cyberspace ini. Jadi ruang cyber adalah ruang yang diciptakan untuk merekayasa kehidupan. Di mana dia harus menjadi Tuhan. Dia mengontrol semua. Nggak ada yang tersembunyi. Itu yang terjadi. Apalagi dengan sekarang muncul QR Code. QR Code itu jebakan Batman. Oh, seperti apa? Ya, Bapak bisa mengakses. Begitu Bapak lihat lambang yang kotak itu, Pak. Iya. Yang ada gambar kayak setan titik kotak itu ya. Ya. Kita bisa akses apa yang menu makanan apa segala macam, tapi dia bisa akses kita balik. Dan saya kasih ingat, internet ini suatu saat akan di shutdown. Shutdown. Ketika Bapak sudah keasikan, edik, tidak lagi punya cadangan lain, cara lain dalam hidup, sedang jalan-jalan menggunakan mobil listrik, ya, shutdown. Saya nggak bisa membayangkan. Nggak bisa bayangkan, bayangkanlah. Makanya kita perlu berimajinasi melihat apa yang akan terjadi. Udang di balik batu semua ini. Ya, ini akan digiring kita. Catat omongan saya, akan digiring kita masuk ke dalam segala sesuatu menggunakan listrik. Sepanjang persoalannya di mana? Sepanjang kita bangsa itu, negara ini tidak memiliki internet yang dikuasai sendiri, maka jauh api dari panggang. Akan selalu terjadi. Akan selalu terjadi. Karena ini adalah bagian daripada desain. Desain. Karena peralatan teknologi ini adalah peralatan yang dibeli dengan harga yang begitu mahal. Barangnya kecil. Tapi harganya luar biasa. Tetapi orang-orang senang bermain di bisnis seperti ini, sehingga dan apa yang dibeli kan menggunakan uang pinjaman negara, membeli dari yang meminjamkan. Otomatis ada nilai bisnis, konsep bisnis di mana kalau ada serangan berarti ada yang harus ditutupin. Itu kan akan menjadi daur ulang terus demikian. Jadi saran saya, negara harus mandiri dan memiliki internet sendiri dan memiliki imigrasi data. Selama ini kita kenal imigrasi orang, imigrasi barang, tapi kita belum memiliki imigrasi data. Karena menarik itu. Seperti apa bentuknya? Data yang masuk atau yang keluar dikontrol oleh negara. Jadi tidak hanya ada bank data, beda ya? Beda. Imigrasi data malah. Imigrasi, bank data ya big data tadi. Iya, big data. Ya, imigrasi data. Karena apa? Ini kita tidak boleh terbawa dengan istilah globalisasi bahwa dunia tanpa batas. Tapi tetap ada pembatasnya di ruang internet. Sehingga internet adalah jalur yang wajib kita kuasai, bukan dikuasai oleh swasta. Kan IP address itu kan kita terima dari swasta. Bukan negara yang menguasainya. Jadi selama itu maka semua data termasuk yang ada di Abang at any time bisa diambil. Bisa diambil. Karena memang didesain demikian. Wah, jadi cuman karena di ruang digital kita tidak melihat dengan mata, kita nggak tahu apa yang terjadi kan. Dan sekarang dengan adanya kebijakan bahwa adanya SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka diwajibkan di setiap lembaga pemerintah wajib hukumnya harus ada IT. Untuk apa? Untuk mensukseskan program globalisasi ini. Tetapi harus dipahami bahwa ketika sudah terkoneksi semua, maka dari luar bisa mengintip semua data yang ada. Gitu. Jadi kalau ada yang mengklaim aman, saya katakan tidak. Ya, aman itu karena kita belum tahu kalau kita bolong. Tetapi sebenarnya sangat rentan untuk diambil datanya. Karena internet itu ya, harus pahami filosofinya. Internet itu jalurnya mereka intern. Net itu jaring. Jadi setiap kita melewati internet, ya HTTP www, maka semua
data kita terjaring. Tinggal mana yang mau dipakai, mana yang mau dikeluarkan. Seperti itu. Dan itukah yang diamankan oleh BSSN? Kalau bicara yang diamankan oleh BSSN, sepengetahuan saya, sepanjang internetnya itu belum bisa secara maksimal. Belum bisa maksimal. Belum bisa maksimal. Karena gini, tidak bisa maksimal kalau internetnya masih punya luar. Nah, sementara ya, saya tidak mau bicara hanya ansi BSSN ya. Karena tidak enak nanti ada yang di setiap lembaga kita ini kan internetnya sewa. Oke. Bayar sekian miliar entah per tahun kah atau per bulan, per 6 bulan kah. Itu kan sewa, Pak. Nah, siapa yang menguasainya? Kenapa negara tidak mau membuat fiber optik, kabel optik bawah laut milik negara? Karena sudah kan? Sudah ada. Yang mana? Dari jalur Batam sampai Papua kalau nggak salah sudah terbangun. Siapa yang menguasai? Oke. Dan itu kan dimulai dulu dari Australia lah, dari apa semua. Kenapa kita tidak membuat perjanjian sekian tahun kemudian milik kami ya? Milik kami dalam arti bukan cuma masalah ekonominya, tapi masalah keamanannya. Kita harus kuasai penuh. Seperti Rumah Abang. Kalau Rumah Abang tidak dikuasai penuh oleh Abang nggak bisa jamin keamanannya. Tunggu dulu, saya agak bingung. Kalau saya tidak salah itu kan proyek pemerintah dan berarti kan ada dalam penguasaan pemerintah. Apakah itu salah pemahaman dan pandangan yang selama ini kita dengarkan dari berbagai sumber-sumber di luar sana? Siapa yang ngomong? Banyak mengatakan bahwa proyek ini dari Batam ke mana misalnya ke Papua itu pada jalur sekian berapa ratus kilometer. Siapa yang menguasai pengelolaannya? Bukan negara. Sepengetahuan saya tidak. Karena kalau iya, apakah sudah menyeluruh? Pihak swasta ada di situ. Ini kan bicara ekonomi. Apalagi sekarang, beberapa tahun yang lalu ada undang-undang penempatan data di luar negeri. Wah, itu kan berarti data kita itu ada di luar negeri. Kadang-kadang mereka mengatakan, oh aman di saya, aman di Bapak. Tapi pertanyaannya, sama Bapak aman nggak? Iya. Karena begini Pak, apapun alatnya Pak, secanggih, semahal apapun alatnya, sepanjang tadi saya bilang, wong Bapak punya tab, Bapak punya laptop, kalau nggak ada internetnya nggak jalan. Nggak jalan. Justru penghubungnya apa? Internet. Kuasai internetnya. Maka Bapak bisa mengakses saya bisa mengakses Bapak. Itu yang terjadi. Apalagi dengan sekarang muncul QR code. QR code itu jebakan Batman. Oh, seperti apa? Ya, Bapak bisa mengakses. Oke. Begitu Bapak lihat lambang yang kotak itu Pak. Iya. Yang ada gambar kayak titik setan kotak itu ya. Iya. Kita bisa akses apa yang menu makanan apa segala macam, tapi dia bisa akses kita balik. Apakah orang tahu? Kan enggak. Itulah dia punya the eye of Horus. Dia punya mata satu di situ. Dia bisa mengawasi kemanapun Bapak pergi. Bapak mau masuk ke rumah makan, Bapak makan apa, Bapak nginep di hotel, Bapak ini. Iya, makanya kembali lagi pada pertanyaan tadi. Lantas bagaimana kami para warga negara ini berharap kepada para penyelenggara negara, terutama yang memang mendapatkan mandat untuk mengamankan data itu bisa berharap. Lah kalau tadi kan kita masih bicara tentang kebocoran data pada ini malah sudah sampai pada QR code. Jadi bagaimana dong kita ini? Nggak akan aman. Saya harus sampaikan sekarang supaya jangan kita terlanjur menghabiskan banyak anggaran, tetapi hasilnya nanti akan minus. Dan penyesalan itu selalu datang di belakangan, Pak. Kalau awal-awal senang semua. Namanya promosi itu selalu menyenangkan, Pak. Begitu ada masalah semua lari. Sama dengan marketing, itulah kelemahan marketing, Pak. Dia tidak follow up faktor resikonya. Bagaimana agar kemudian kita menjadi lebih merasa safe dengan semua ini, Jenderal? Begini, Pak. Kalau Bapak bicara langsung di tengah apa yang terjadi sekarang, kita harus tahu dulu kenapa ada cyber. Oke. Justru cyber ini adalah dunia yang konsep dunia maya yang didesain untuk merestructure, untuk mengendalikan. Di mana kontrolnya ada pada mereka yang menciptakan dunia cyber ini.
Cyberspace ini. Jadi ruang cyber adalah ruang yang diciptakan untuk merekayasa kehidupan. Di mana dia harus menjadi Tuhan. Dia mengontrol semua. Nggak ada yang tersembunyi. Sebenarnya itu. Jadi ketika kita masuk di sini, saya bertanya, kenapa kita harus selalu mengikuti tren dunia? Apakah hanya karena kita pengen jadi internasional? Akibatnya seperti ini. Kalau kita berpikir lebih jauh, Bapak dan saya yang ngatur dunia ini pakai cyber. Kita tinggal ketawa-ketawa aja. Karena apa? Kita sudah membuat jebakan-jebakan Batman. Yang kita sadari. Yang kita tadinya tidak sadari, Pak. Karena dia bikin sudah dengan rencana seperti itu. Tapi kita secara sadar, ya seperti yang saya bilang tadi. Belakangan, Pak. Oke. Tapi waktu dipromosikan, oh ini keren apa segala macam kan. Dia punya promosi cuma 3, 4. Easy. Dipermudah, speed up, cepatan, comfort, nyaman, luxury. Wow, keren dan dulu. Keren. Nah, itu cara promosi. Selanjutnya mudarat semua, Pak. Nah, sadari dulu itu. Kenapa banyak orang-orang yang ditangkap pakai IT? Oh. Karena setiap itu konsep yang bilang dia pakai baju yang apa namanya? Anonymous. Ya. Itu kan cuman kepura-puraan aja. Seolah-olah tidak bakal ketahuan. Enggak ketahuan semua. Kalau dicari gitu loh kan. Artinya ini jebakan, Pak. Saya mengerti ini karena saya beberapa kali berhubungan dengan mereka-mereka pembuat teknologi yang ternama di dunia. Dalam 5 menit saya langsung putuskan. Kalian ciptakan suatu ruang di mana semuanya kalian yang kontrol. Jadi kalau ketangkep tuh gampang, Pak. Mau pakai ini, mau pakai itu, ilmunya mereka yang punya. Kita bukan yang punya ilmunya. Artinya kita cuma konsumen. Itu pasti bisa ditangkap, tapi kita harus bekerja sama atau mereka. Kata tepatnya kita harus berada pada under control mereka. Makanya keluar juga undang-undang IT. Tujuannya apa? Ini ruang disiapkan untuk kita untuk ribut. Iya. Sebenarnya seperti itu. Undang-undang IT apa segala macam. Jadi kita tinggalkan dunia nyata, kita masuk ke dunia maya, media sosial yang membuat akhirnya kita ribut di situ. Dulu pertama-tama ada Friendster, kemudian ada Facebook, ini perkembangannya. Setelah ada Facebook, kemudian ada Skype dan sebagainya, terus kemudian ada WA, ada Wall, ada grup. Nah, grup ini disitulah ruang publik, dimana begitu Bapak ngomong, terus ada yang nyentil, tersinggung, yang lain ikut nimbrung, masuklah dalam ranah pidana dan sebagainya. Bayangkan, Pak, dulu ya, biar tahu dulu ini ya. Kita bangun pagi, oh hari ini ada 3 pertemuan. Begitu sekarang bangun pagi, ada 100 orang yang nunggu kita jawab. Begitu gak dijawab, sombong sekali, mentang-mentang saya baca apa. Itu kan menciptakan nerve, Pak. Ini harus dipahami, membuat jengkel apa segala macam dan sebagainya. Terus orang senang pencitraan dengan apa? Media sosial, foto, cek, belum makan, jangan doa dulu, foto dulu dan sebagainya. Ini menciptakan manipulasi, bukan saja mindset, tapi soul, jiwa kita manipulasi, Pak. Saya yang hitam saya foto jadi putih, saya yang gemuk bisa jadi sispek, tanpa sadar, Pak. Makanya generasi berikut ini akan masuk ke dalam generasi robot, Pak. Tapi kan kemudian, ini barangkali bahasa yang tidak menyenangkan ya, tapi realitasnya memang kita tidak bisa menghindari itu. Bisa, kita aja yang mau jadi budak, kan menghindar sama tidak bisa, Pak. Kita menuju ke masa depan. Oh, masa depan atau masa kehancuran? Ya mungkin ada kehancuran. Risikonya di situ. Ada, justru kehancuran, Pak. Orang modern itu kalah sama orang kuno. Bukan berarti saya bilang ke kuno ya, Pak. Iya. Ya, kita naik mobil, udah itu turun lift, naik lift, duduk lagi ber-AC. Terus kapan kita punya otot bergerak? Oke. Ya, jadi tanpa sadar kita bilang kita modern, tapi kita ini orang yang manja, orang yang tidak punya, orang yang apa ya? Orang yang mudah jadi budak. Kita jadi budak, Pak. Kita harusnya ambil lead of this world. Bukan jadi follower. Kenapa kita sibuk dengan segala macam kehebatan tapi bikin kita pusing? Bangsa kita bangsa besar kok. Cuman kita tidak merasa besar. Ya toh? Contoh begini, kalau misalnya negara ini kan kuat, kalau rakyatnya kuat. Ya. Lah kalau rakyatnya sudah menjadi budak, negara cuman tinggal nama. Betul ya, Pak? Wah, ininya hebat semua. Tapi kita semua udah takluk atau tunduk sama kekuatan yang itu. Apa yang terjadi? Enggak jalan.
Selesai. Dan saya kasih ingat, internet ini suatu saat akan di-shutdown. Di-shutdown? Shutdown. Ketika Bapak sudah keasikan, edik, tidak lagi punya cadangan lain, cara lain dalam hidup, sedang jalan-jalan menggunakan mobil listrik, ya, shutdown. Saya nggak bisa membayangkan. Nggak bisa bayangkan, bayangkanlah. Makanya kita perlu berimajinasi melihat apa yang akan terjadi, udang di balik batu semua ini. Ya. Ini akan digiring kita. Catat omongan saya, akan digiring kita masuk ke dalam segala sesuatu menggunakan listrik. Akhirnya mulailah muncul mobil listrik. Dan mobil listrik ini computerized. Dan komputer butuh apa? Internet. Internet butuh apa kalau buat supaya hidup? Butuh apa? Pulsa. Ribet. Jadi kalau Bapak jalan, saya jalan, Bapak ke sana, ke Bandung, saya ke Cilegon. Begitu di shutdown, sama-sama kita di sana. Uang nggak bisa ngambil ke bank, listrik mati, apa-apa mati. Negara langsung hands up, kami menyerah. Dan itu terjadi di Estonia. Ya, Estonia. Makanya. Tiba-tiba negara yang maju karena internet, semua tempat dan kehidupan sudah terakses oleh internet. Ya, tiba-tiba terjadi shutdown, itu langsung lumpuh. Ya, jadi internet ini adalah ilmunya Tuhan yang di copy paste oleh manusia terus dijadiin duit. Kalau begitu ceritanya, Jenderal, Ya. bagaimana kita harus memahami masa depan dengan cara pandang atau pendekatan yang Anda pakai tadi? Bagaimana? Kita punya harapan besar. Negara kita negara kaya. Caranya? Tidak mungkin kita menghindari internet. Bagaimana bisa pada saat semua orang sudah menggunakan internet? Kan tadi internet, kalau kita mau mengikuti zaman, kuasai internetnya. Artinya kita punya sendiri. Punya sendiri dulu. Kan nanti juga balik modal ketika kita sudah punya daripada kita ngontrak. Ini kan ngontrak sebenarnya. Dan mahal itu. Ngontrak buat keamanan negara, gimana ceritanya Pak? Ini saya bangun logika saja. Kalau saya ini nanti banyak yang tersinggung. Jadi logik iya, gitu loh. Jangan ngontrak. Kan enak kalau jadi milik. Daripada cuman sewa-sewa mobil, lebih baik kita kredit atau beli. Punya kita, harganya lebih murah. Tapi kan nanti kan returnnya kan jadi lebih baik. Dalam analisa yang sangat dasar itu, sangat pemula, Cina bisa sombong tanda petik seperti ini karena mereka menyiapkan segalanya sendiri. Kita punya pride. Weibo, kan segala macam gitu ya. Gitu. Oke, tolong dong hacker jangan melakukan itu. Kalau itu pernyataan yang tidak pas. Ya, kita tidak bisa melarang orang untuk nggak maling. Tapi bagaimana kita memperkuat pintu atau tembok-tembok? Itu dia. Kalau bahasa komputernya wall. Iya, itu yang saya maksud. Firewall. Bingung kita loh. Kan kita tunjuk Anda untuk mengamankan kita, bahasanya seperti itu. Tapi di lain sisi, ya mereka juga yang mengendalikan, misalnya ada yang di YouTube di ban, di sensor. Ya, mereka juga yang mainkan. Mereka yang mainkan kok. Mereka itu siapa? Lah tadi yang Bapak ngomong itu. Kita lebih baik ini supaya tidak kena delik, ya kan? Mereka. Jadi semua diatur sama mereka. Pokoknya tidak bersesuaian dengan keinginan agendanya mereka, maka itu akan mereka cap hoax. Atau misalnya Instagram, saya punya Instagram itu diwaspadai betul itu, ketik aja kadang-kadang susah. Biar tahu nih, kan ada fact checker, ada buzzer, ada apa semua. Coba dicek bayar dari mana. Untuk apa? Untuk itu. Jadi hal-hal seperti itu nanti mereka menggunakan fact checker. Ini kan fact checker pada zamannya Mark Zuckerberg, dia yang di Facebook. Ini kan kita terhubung semua sama Facebook. Mereka fact checker itu seolah-olah jadi orang yang ngecek. Ini dia melapor. Ada begini. Otorisasi inilah yang melaporkan ke sana bahwa ada begini. Kadang-kadang bukan porno dibilang ini ada menyangkut porno padahal nggak ada urusannya. Ya seperti itulah karena salahnya kita menggunakan platformnya mereka. Coba kita punya platform sendiri dong. Namanya Garuda kayak. Di mana anak-anak bangsa kita jago kok Bang. Bukan waktu. BSSN di mana Pak Jenderal juga pernah di situ.
apakah meskipun lembaga baru, tetapi apakah sudah mulai melakukan atau barangkali merencanakan pendaya gunaan seluruh resources dalam negeri atau SDM untuk mengamankan data dengan kita punya kemampuan sendiri, katakanlah misalnya merekrut dari pihak kampus, karena setahu saya ada banyak, kalau bicara soal hacker, ada banyak hacker kita itu yang diakui di luar negeri katanya, di dunia malah gitu kan. Nah, untuk pengamanan data, apakah kita lembaga-lembaga negara kita yang berhubungan dengan itu sudah memikirkan itu atau bahkan melakukannya? Sudah, tapi sekali lagi belum maksimal karena sedang membangun. BSS ini ibarat rumah yang sedang dibangun, bangun pondasinya, bangun pagarnya, bangun dindingnya, siapkan tembok pintu-pintunya. Jadi sedang membangun. Cuma sekali lagi, undang-undang dia belum punya. Belum selesai ya? Bukan belum selesai. Memang belum ada. Sudah jadi prioritas di Banggar waktu itu, tapi kalau di Balek. Tetapi lewat lagi 2019, lewat lagi kayak gitu-gitu Pak. Keluar dari prioritas. Iya, kenapa? Ya Bapak tahu lah, saya nggak tahu itu seperti apa. Saya dulu ketemu dengan Pak Bambang Pacul. Iya. Saya bisa melogikakan itu dengan logika politik yang saya punya gitu kan. Oke. Lah kalau begitu ceritanya Jenderal. Jadi serius nggak sih gitu loh? Iya. Jadi jangan kita cuma komplain. Kita harus tahu masalahnya apa. Kamu masalahnya apa? Kok begini-gini. Kalau semua masalah itu keluhan itu atau persoalan itu sudah diiniin, baru masih ini lagi, masih menyerah. Ya tinggal kata orang Toraja tinggal di kandato. Kan gitu. Iya. Iya dong. Kalau yang dikatakan disuruh tadi, perang, perlengkapannya tidak siap gitu. Di alat kita di BSSN belum siap untuk itu. Kalau untuk saat ini bukan alatnya nggak siap. SDM. Sekali lagi, SDM itu tergantung alat Pak. Oke. Paham ya? Ya. Karena dia mau kotak-katik ini kalau alatnya nggak bagus, dia mau kotak-katik begini-gini juga kalau alatnya tidak mumpuni. Kan man behind the gun, operator itu menentukan. Hacker ini kan operator. Dia pakai alat yang apa saja kan? Gitu. Nah persoalannya gini, kenapa hacker bisa tembus? Ya karena memang loophole-nya banyak. Ada di istilah cyber tuh ada 7 layer, ada 7 layer. Security data, security endpoint itu network security, ada 7 tuh. Ya, semuanya security transportasi datanya. Nah, itu kan pelajaran yang ada di buku. Tetapi si orang yang membuat ini sudah keluar berapa belas tahun yang lalu. Lah kalau dia punya 20 layer, dia punya 20 pengaman yang kita tidak tahu. Justru itu malah jadi kita baru di 7, mereka sudah 20. Pak, Bapak kalau jadi guru, jadi guru, Bapak nggak mau murid Bapak lebih hebat dari dia gitu. Kalau nggak tulus kan. Kenapa? Supaya Bapak murid selalu tergantung kan. Seperti itu. Dia kasih 5 nih, padahal dia sudah pegang 10. Atau 20, siapa yang tahu. Karena ini tujuannya Pak, untuk mengendalikan bukan saja tubuh manusia tapi seluruh jiwa kita. Karena ini permainan apa? Frekuensi. Permainan gelombang. Bapak bisa telepon dengan saya tanpa kabel, mikir nggak gimana caranya? Ini desain global, supaya terglobalisasi. Tapi sudah terglobalisasi, kita tinggal duduk di meja, kita kontrol tuh dunia. Ini yang nggak dipahami orang. Sayangnya kita merasa mengontrol setidaknya wilayah kita, tapi pada saat yang bersamaan kita juga dikontrol. Kita sebenarnya dikontrol. Cuman kita bangga, tempat gue udah IT. Saya punya ini bisa begini-begini. Dia nggak tahu, gitu loh. Kenapa ada ISO? Selalu harus diseragamkan supaya apa? Bisa di adjustable, bisa di-connect-kan Pak. Lah ISO aja orang beli pakai duit kok Pak. Betul kan? Betul. Terus orangnya sendiri yang datang, dia pasang itu alat. Bapak tahu nggak dia pasang misalnya backdoor di situ? Kan nggak tahu. Tapi kan waduh, inilah kita tuh seneng banget dengan sertifikasi lah. Sertifikasi ISO 14.000. Whatever lah. Seneng sekali dengan kertas itu kan. Padahal sebenarnya sama seperti ijazah. Tapi nggak bisa apa-apa Pak. Coba lihat banyak sekali kita yang punya ijazah ini nggak bisa apa-apa. Malah nggak pernah bisa bikin apa-apa. Mintanya apa disuapin, gaji gue dong. Akhirnya kita jadi penakut. Jadi mental bangsa ini dibikin jadi orang yang selalu minta-minta. Kita gak punya harga diri. Kita jadi ini gue tambah gede lah hutang kita. Akhirnya apa? Rakyat yang mengharapkan keamanan,
malah harus tertimpa dengan persoalan itu. Penjelasan Anda tadi itu sejujurnya bukan yang pertama aku dengarkan, tapi tetap saja saya kaget. Tetap saja saya merasa harus khawatir. Tentu saja kita harus khawatir karena ini menyangkut dengan data kita. Kenapa tiba-tiba orang entah dari mana tiba-tiba tahu nomor telepon kita, menelpon kita, nawarin macam-macam lah kita. Itu saja pada bagian itu saya sudah terganggu kita kan. Ya. Belum lagi untuk hal-hal yang lain. Kan jual data. Nah, maka kemudian Jenderal yang terakhir. Tadi kita sudah bahas tentang lembaga-lembaga siapa yang mengelola ini. Bagaimana koordinasinya? Sudah ada lembaga negara bernama BSSN yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan perkoordinasian. Masih ternyata bocor juga. Ada kebingungan pada para pelaksana tugas untuk pengamanan data itu. Apa yang ingin Anda katakan seandainya berbicara dengan teman-teman di parlemen dan atau presiden menyangkut dengan data ini? Karena hari ini bahkan data presiden pun katanya sudah bocor. Apa yang ingin Anda katakan kepada mereka-mereka? Stop dulu. Bangun kemandirian. Sistem keamanan cyber nasional berbasis kemandirian jaringan internet. Mandiri, Pak. Kalau mandiri Bapak bisa atur sendiri. Kalau mandiri Bapak bisa jaga sendiri. Paling dia bocor kalau sudah usang tuh celana. Paling dia rusak kalau kita sendiri lupa tutup pintu. Tetapi kalau kita pakai jalurnya orang, itu mati udah pasti, Pak. Kita kan di sekitar kita ini banyak musuh. Dan ini diciptakan sebenarnya untuk bisa mengendalikan. Saya mau mengendalikan Bapak, saya ciptakan alat, Bapak tidak sadari, Bapak senang. Kita caranya apa? Bikin kita senang dulu. Senang dengan begini, sudah begitu kita nggak mau lepas. Kita tetap ada di dalam comfort zone dan kita mempertahankan. Sementara pintu shutdown dulu. Sementara pintu itu bukan kita yang pegang kuncinya. Bukan. Mereka yang pegang. Mereka yang pegang. Dan dari awal memang tujuannya ke sana. Termasuk itu segala macam. Sorry, maaf saya katakan, perlu dilindungi. Ini kan apa? Puzzle yang menuju kepada proses total control. Saya udah tulis di dalam buku saya, total control. Ini ada bukunya nih. Ya. Ini yang terjadi. Kita masuk dalam rekayasa global. Total control. Akhirnya seperti itu. Pak, kalau Bapak punya isi perut sudah ketahuan, Bapak mudah dikontrol. Saya ikut saja kemana pun. Jangan dibuka. Itu kan yang mau dilakukan. Mau menelanjangi negara kita. Mau menelanjangi hidup kita. Dia mau berlaku seperti Tuhan. Yang tahu setiap tingkah laku kita. Akhirnya kalau ada seperti ini, legitimasi. Drop. Kalau sudah legitimasi, artinya apa? Adu domba terjadi. Gak perlu diadu, Pak. Gak perlu pakai senjata. Kita bisa berkelahi. Tapi pakai tangan orang. Bahkan cukup dengan satu kalimat di Facebook. Aduh, apa namanya? Psywar, bukan psywar. Proxy war. Proxy war. Jadi apa yang sudah kita dengar selama-lama ini, apa segala macam, apa yang kita dengar revolusi industri 4.0, ini semua bahasa manipulasi. Revolusi industri 4.0 adalah kata lain dari apa? Revolusi kehidupan. Tapi orang senang nih. Wow, ini revolusi. Tulis satu kalimat di Facebook, orang Malaysia yang mungkin dikendalikan menjelekan Indonesia, menjelekan budayanya, maka kemudian kita bereaksi dengan sangat keras. Gila. Pada saat itu tujuan mereka tercapai ya. Capai. Padahal sebenarnya itu kita tidak perlu berkelahi untuk Gak itu. perlu. Jenderal. Gak ada kesabaran lagi kan. Tidak ada sesuatu yang mulia dalam hidup ini. Saya menikmati pembicaraan ini. Hari ini ya sambil begini saya lihat data-data yang bocor itu. Ya bocor sih bocor, tapi sementara saya kadang-kadang melihat ini kan saya membocorkan sendiri tanpa sadar gitu ya. Anda sudah menjelaskannya tadi dengan apa namanya itu sesimpel mungkin yang bisa dipahami. Sedikit lagi Pak. Jadi ketika kita mengisi data, seperti sekarang banyak orang nonton Netflix kan, itu sebenarnya apa? Pengumpulan data secara gratis, tapi tanpa kita sadari data kita sudah diambil. Mereka suka bikin survei dan sebagainya. Jadi survei gratis untuk mengetahui perilaku setiap bangsa cukup dengan kasih entertainment. Ada satu yang lebih gila lagi. Ada beberapa lembaga di kita itu bahkan meminta difotokan KTP kita. Ya.
Saya sekarang sudah mengajarkan anak-anak saya, keluarga saya. Sekalian bilang, butuh nggak nomor rekening saya, tempat-tempat rahasia di mana aku biasa datangi gitu. Kan gila-gilaan itu, Jenderal. Loh, QR code itu menuju ke sana. QR code itu data kesehatan Bapak, data medical record, Bapak punya pajak, Bapak punya nomor rekening, Bapak punya anak, semua akan ada di situ, Pak. Ini yang bilang total control. Jadi kita ini yang dibilang di scrap semua. Karena tujuannya masuk apa? New World Order, Pak. Iya. Makanya dia punya agenda kan di semua lembaga ini 2021 2030. Ya. Lihat agendanya. Semuanya percepatan agenda globalisasi. Dan lembaga-lembaga yang mempercepat itu di-endorse sejak reformasi. Dan itu adalah lembaga negara. Ya, jadi lembaga negara. Jadi lembaga negara kan. Iya, Tetapi itu melaksanakan agenda global. Tapi kita nggak sadari. Dia bikin peraturan semuanya mengenai ini. Lalu kita terima remunerasi. Apa yang dikejar? Ya dapat angka-angka itu. Akhirnya kita jadi budak kan. Kalau kau sudah prestasinya sekian nih komisimu. Tanpa sadar. Saya sadari itu. Putarnya di situ ya. Mengaturnya di situ. Akhirnya apa? Rakyat bagaimana? Apakah kita masih bekerja untuk rakyat? Realitasnya hari ini terjadi seperti ini. Dan tadi dari Pak Komisaris Jenderal Polisi Pak Dharma Pongrekun itu mengatakan, ya ini risiko yang harus kita hadapi. Satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah mandiri. Mandiri secara kesadaran untuk mengamankan diri sendiri. Atau jangan menggunakan sama sekali. Hal yang tidak terlalu yakin saya bisa kita pilih sebab kita sudah berada pada tahapan memang untuk berada pada pergaulan dunia. Belajar pada kasus yang dialami oleh sebuah negara kecil di sisi barat atau timur Eropa bernama Estonia. Negara ini sangat maju, seluruh kehidupannya terhubungkan oleh internet. Tapi pada suatu waktu tiba-tiba shutdown. Maka kacau. Saya berharap ke depan kita mulai memikirkan ini. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.